Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya Kak Rose, juga Daniel di pojok sana siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini Daniel bajunya matching sekali. Ada Gali juga di sana ya, meramaikan suasana hari ini. Tentunya bersama beberapa bintang tamu yang siap berbagi cerita. Nah, tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita apa yang lagi ramai menjadi perhatian publik, menuai banyak komentar pedas, julid. Baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia beritanya. Berita hot hari ini datang dari kabar bahagia pernikahan Andika Mahesa, vokalis Kangen Band dengan dokter bernama Ayu Kartika Agustina setelah hampir 2 bulan menjalani proses ta'aruf. Andika yang berkenalan dengan Ayu saat sedang kampanye ini memberikan mahar berupa 100 gram emas. Mahesa Andika Setiawan bin Suprapto, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kakak kandung saya yang bernama Ayu Kartika Agustina binti A. Bahrudin kepadamu dengan mas kawin emas 100 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Kartika Agustina bin Aben Bahrudin dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Serta 29 Januari kemarin merilis lagu berjudul Dengar Ayuku berkolaborasi dengan Triswaka yang dipersembahkan untuk sang istri. Dirimu membuatku yakin memilihmu menjadi pasanganku. Pria kelahiran 1985 ini sehari sebelum akad nikah menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ayahnya. Andika yang pernah 4 kali gagal berumah tangga ini berjanji akan melindungi sang istri hingga akhir hayat. Dengan doa teman-teman saya dan orang yang hadir hari ini, saya ikhlas jaga kamu sampai nyawa saya dijemput. Dalam momen bahagia tersebut, Andika didampingi oleh rekan-rekannya di Kangen Band, salah satunya Dodi yang mengaku baru sekali video call dengan Ayu dan kaget dengan pernikahan Andika. Lihat si dokternya ini cuma sekali doang video call. Kita bangun gimana sih tuh? Tiba-tiba aku juga kaget. Tahun baru ya. Oke baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada pasangan suami istri, ini dua-duanya adalah komedian tapi juga sekarang menjadi konten kreator. Dulu sempat viral gara-gara memparodikan Dinda Hao ya sama Rembayang gitu. Sekarang dia makin viral lagi nih mereka. Seperti apa profilnya kita lihat, inilah Musdalifah dan Dian Nurdiana berikut ini. Musdalifah Basri, komika kelahiran 1997 yang merupakan juara 3 ajang stand up komedi tahun 2015 ini mengaku menjadi komika sebagai pelarian agar tidak dinikahkan setelah lulus SMA oleh orang tuanya yang berprofesi sebagai pengepul kardus dan memiliki warung. Perempuan yang menikah dengan komika bernama Dian Nurdiana pada 2019 setelah berkenalan lewat DM Instagram ini dikaruniai anak kembar pada kehamilan pertama, namun hanya bertahan 1 akibat pendarahan hingga mengaku pernah diberhentikan dari mata pencaharian utamanya sebagai co-host Mamah Dede karena hamil. Juni 2023 lalu saat hamil kedua, Musdalifah melahirkan anak kembar di usia kandungan 7 bulan karena mengalami ketuban rembes hingga salah satu putranya meninggal dunia setelah bertahan 7 jam di NICU. Musdalifah yang kerap membuat konten lucu seputar rumah tangga bersama suaminya ini, kontennya memparodikan anak potong rambut ditonton lebih dari 35 juta kali. Benarkah Musdalifah trauma untuk hamil? Dan benarkah ia dan suami kerap bertengkar soal pekerjaan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Silakan. Aduh, kamu lincah banget dan ekspresif ya. Mau minum dulu oksigen? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa ditahan. Bisa ditahan ya. Di Aduh, ini lucu banget. Jadi kita ketemu terakhir berapa tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun. Baru-baru punya anak yang pertama itu, iya, betul. ya kan? Viral gara-gara kamu nidurin anak pakai
Diklonin. Klonin anak. Nah sekarang kalian makin viral ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Sampai puluhan juta loh konten-kontennya ditonton Amin, ya. Seperti apa, kita lihat dulu beberapa kompilasinya berikut ini. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना Coba kita lihat komentar netizen dulu ya tentang konten-konten mereka. Punya idola, ada dari Aming yang komen. Kemudian berikutnya coba kita lihat lagi. Oh ada Vega, bener-bener lu ya mus, kocak banget katanya. Makasih Lanjut, banyak. berikutnya. Aku terhipnotis menonton sampai 10 kali. Dan juga nggak berhenti ngakak. Lanjut, Dava seperti sulit menerima kenyataan. Lanjut, ada Mama Dava paling yang sering ku tonton di Instagram. Dia Ratu, penerjemah lagu India ter the best di Indonesia. Amin ya Allah. Ratu. Ratu penerjemah. Enak banget ini bapaknya ya, datangnya cuma Ratu terakhir-terakhir doang. makanya. Di konten juga gitu Teh Fendi. Jadi aku yang nyari lagu, aku yang translating semua lagunya, ntar aku tinggal ngasih tahu gini-gini. Aku yang edit. Oh, jadi dia ibaratnya cuma pemain doang ya, Iya, semua sudah selesai ya. kayak talent artis banget gitu. Kalau konten India spesialisnya dipegang sendiri gitu Kak, karena dia yang lebih mengerti gitu untuk nyari lagu dan editingnya dia yang ngerti. Kalau yang kamu buat apa, konten yang model apa? Aku tuh Yang justru konten aku rumah yang tangga. julid-julidnya aku yang nyari. Nggak nyangka ya. Iya, emberan. Dia lebih julid Wak. Lebih julid. Jadi kalian ini full ya konten kreator atau masih juga kadang-kadang suka job-job stand up atau apa? Job stand up iya, terus kayak apa namanya pembicara-pembicara juga. Pembicara? Iya, kadang sih disuruh bicara. Bicara apa? Ya bintang tamu kayak tentang ibu anak biasanya Oh gitu? gitu-gitu. Oh, loh, parenting Teh Feni. gitu-gitu. Iya, parenting. Padahal juga kagak ngerti-ngerti banget sih parenting. Tapi berarti pemasukan lebih banyak dari mana? Ini apa? Konten. Dari konten. Berarti kamu dari pagi bangun nih langsung bikin konten atau apa gimana planning sehari-hari itu gimana kehidupannya? Pagi-pagi mandiin anak. Masih normal lah ya. Masih normal dulu sampai nanti jam-jam 1, jam 2 baru kita mikirin oh bikin konten apa ya, atau enggak dari kemarin kita udah terbesit konten apa, kita lakuin tuh konten sampai bisa menjelang maghrib. Selesai itu edit, besoknya di post gitu. Oh kayak gitu, tuh tiap hari kayak gitu. Jadi itu masih, kamu kan katanya kamu adalah ibu-ibu yang agak males sebenarnya, jadi lebih banyak dia pekerjaan rumah tangga. Dia lebih gesit. Kalau aku bangun pagi, tugasnya itu nyiram-nyiram halaman, bunga. Aku masih Ya tapi dibalik ya berkah yang sekarang kita lihat ya kan, kalian juga menjalani perjalanan rumah tangga juga kan dari nol banget. Bahkan pada saat hamil, hamil anak pertama ya, mau melahirkan dipecat. oh iya. Dulu ya. Masih inget lagi. Masih inget lagi ceritanya. Tapi alhamdulillah abis itu justru viral. Alhamdulillah. Viral, ada lalu orang mulai kenal, banyak endorse masuk. Alhamdulillah di situ. Jadi memang awal banget mungkin karena rezeki anak sih saya percaya Teh Feni ya. Jadi kayak awalnya mungkin saya dipecat karena kiranya saya lagi hamil. Jadi memang badan melebar kan. Tapi ternyata itu membuka peluang lain ya. Itu Iya betul. membuka peluang lain. Lalu waktu itu Mama Dede sempat bilang kayak Musdalifah jangan khawatir, rezeki anak pasti ada gitu kan. Percaya Allah itu Percaya. maha kaya gitu. Jangan pernah khawatir. Tapi pada saat itu pas lagi keluar itu lagi nyicil rumah. Iya. Nyicil rumah, nyicil mobil. Banyak cicilan Gue pokoknya. nyicilan. Jadi wah gimana nih? Sempat panik ya. Iya. Panik Aduh, banget. lahiran anak gitu. Aduh. Tapi alhamdulillah titik baliknya dari situ. Dari justru titik kan. baliknya justru anak lahir kita viralin. Alhamdulillah ini ada Anaknya bisa dijadiin konten ya. gitu deh. Ini juga ya kan kamu memang 2 kali melahirkan, 2 kali melahirkan. dua-duanya sebenarnya kembar. Dua-duanya sebenarnya kembar. Cuma Dava itu dia kembarannya tiba-tiba hilang. Pas umur masuk 3 bulan ya yang. 3 bulan, itu yang 3 pertama. bulan. Yang kedua? Yang kedua ini udah positif kembar banget itu. Udah berjalan sampai di
kehamilan Lahir 4 prematur bulan. ya? Kehamilan masuk 4 bulan itu mulai ada crack tuh. Mungkin karena kecapean atau gimana. Di ketubannya. Di ketubannya. Tapi saya kira itu air cuma setetes, 2 tetes. Saya kira itu, maaf ya, kayak ya namanya orang hamil pasti ada mungkin atau Ternyata keputihan. rebes dari air Iya, ketuban. rembes dikit-dikit sampai memasuki kehamilan 7 bulan, ketubannya di sebelahnya itu udah habis, ya jadi ngajakin keluar gitu. Oh, dan ini ya buat kalian ini pasti sedih banget ya karena kan udah gede, Udah udah gede, kelihatan di udah. USG udah kelihatan gitu ya. Udah kelihatan. Malah yang nggak ada ini yang di USG tuh suka melihatkan wajahnya gitu Kak. Ini Yang ketubannya habis. Oh ya Gitu, malah di USG tuh sering dia yang nongol Iya, gitu. justru Kalau yang adiknya ini yang sering gini, ngumpet gitu. Sering ngumpet gitu. Nah ini pasti ya kamu katanya sempat juga mimpi gitu yang kayak seperti Oh petandok. iya, itu mimpinya jadi kan memang udah lumayan stres itu kan, udah 2 bulan itu stres banget gitu. Jadi pas mimpi itu saya malam Jumat, kan lahirannya Jumat, jadi malamnya itu saya mimpi saya dengar suara tangisan bayi baru lahir, tapi itu serasa kayak nyata banget. Jadi kayak di kamar itu kayak ada suara bayi lahir, tapi si bayi siapa ini gitu. Ternyata mimpi itu bayi lahir, saya lihat putih gitu, gambaran cahaya, ada dokter angkat bayi, kayak habis operasi gitu, bayinya masih penuh gitu. Tapi saya lihat dari kejauhan kayak kok bayinya cuma 1 yang diangkat nih, yang 1 lagi mana ya gitu. Saya pikir positif, oh kayaknya yang 1 belum keluar kali dari perut gitu kan. Udah tiba-tiba bangun aja, pagi biasa, sarapan segala macam, tiba-tiba pas dia mau pamitan Jumatan, mulai di situ sakit. Saya pikir sakit apa ini, mungkin nanti Mulai akan kontraksi. hilang. Mulai kontraksi. Lama-kelamaan saya panggil mbak yang ada di rumah, ternyata dia bisa pijat juga. Dipijat-pijat gini, dipijat-pijat gini biar ini, pijat-pijat nggak kunjung sembuh, disuruh tiduran malah sakit banget. Udah makin ke situ udah makin wah, udah saya udah mulai nangis, udah mulai firasat buruk kan. Dibawa ke rumah sakit, ternyata setelah diperiksa memang udah mau lahiran itu. Nah, katanya yang paling melo sebenarnya Dian. Iya, dia yang mulai nangis Karena kan soal aku ini kan dia posisi masih ini ya, habis sesar gitu kan, dia masih di ruangan, aku yang nemenin anak-anak nih gitu ke pindah-pindah ruangan kan gitu, dan emang aku yang dikasih kabarnya kan, gimana gak melo gitu. Wah, dikasih kabar gini. Cuman bisa diem aja kan, aku mau ngasih tahu dia juga nggak Aku tega belum kan, sadar karena juga. iya belum sadar, terus nggak tega juga, masih pasca operasi. Jadi aku pendem sendiri dulu itu Kak, aku pendem sendiri dulu deh gitu kan, tar dulu sampai memang si baby yang lagi penanganan ini stabil gitu kondisinya kan, karena baby prematur dia harus dapat itu kan oksigen lebih segala oksigen macam. lebih segala macam. Jadi tuh semalaman tuh aku nggak tidur sampai subuh. Gitu sampai akhirnya jam 3 pagi dapat kabar Katanya ini apa bayi yang menurun saturasinya saturasinya gitu. menurun. Terus dari situ ya udah aku berdoa aja gitu ya. Aku tapi ngasih tahu ke dia gitu. Kondisinya lagi menurun gitu. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan hasilnya baik gitu. Sampai akhirnya jam 5 subuh tuh aku dapat kabar itu. Nah sekarang babynya gimana kan? Alhamdulillah. Kemarin kan katanya matanya harus apa gitu. Karena memang prematur itu kan komplikasinya banyak banget, bisa kena apa aja kan. Kebetulan Devan itu kena ROP. Di tahap akhir kan. Udah tahap akhir. Prematur kan ada 4 step ya kalau dari penerangan dari dokter. Ada pernafasan, pencernaan, infeksi, dan mata gitu. Alhamdulillah ketiganya udah terlewati. Dilewati mata yang dia kena tuh. Kena ROP di stage 4. Jadi akhirnya kita periksa lagi lebih detail lagi? Lebih detail lagi. Alhamdulillah udah naik ke stage 2 itunya. Gitu. ROP-nya. Udah dioperasi kemarin, matanya di laser. Oh di laser aja. Jadi ini wah luar biasa ya. Luar biasa. 2023 tuh lumayan banget ininya. Banyak kejadian ya. Banyak termasuk, kejadiannya. Papa meninggal juga. Papa meninggal gitu. Jadi kayak banyak banget itu. Jadi hikmahnya apa gitu yang kalian dapatkan dari ya banyak kejadian dari kehidupan kalian, ada sedihnya tapi kemudian ternyata ada juga bahagianya di balik itu semua gitu. Jadi ya memang ujian yang datang ke tiap orang tuh beda-beda ya Kak. Mungkin kami merasanya di faktor lain kami beruntung gitu. Tapi di sisi lain kami juga diuji soal itu gitu sih. Iya. Jadi
dijalanin aja gitu ya. Jadi udah nih, Duk, sekarang 2 aja. 2 aja. Mau nambah lagi? Sepertinya belum. Baik, biar nggak trauma, kita dudukin mereka berdua sekarang di kursi fitnah atau fakta. Silakan Dian dan Musdalifah. Ini bajunya rok ya, tetap aja dalamnya gini. Tapi itu mas sebuah konten yang menarik ya. Kalau suami protes, kamu kenapa tiap hari pakai daster? Besoknya tiap hari dia pakai baju nikah. Baju kawin. Udah aman. Bisa aman. Oke, baiklah. Duduk di sini, jawab pertanyaan dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan jawabannya fitnah atau fakta? Musdalifah, fitnah atau fakta? Kamu pernah ngeluarin suami kamu dari grup kerjaan pas lagi berantem, terus gengsi waktu mau masukin dia lagi ke grup sampai nyuruh tim kamu aja yang masukin, fitnah atau fakta? Fakta. Kocak banget, gara-gara apa sih? Ini dia gara-gara berantem sebenarnya. Masalah apa ya yang? Berantem rumah tangga kayaknya. Ya berantem rumah tangga Bawa-bawa sama soalnya. kerjaan. Berantem rumah Iya. tangga, udah gua kick aja ada grup. Si Kiki ada grup kerjaan. Nggak, tunggu. Berantem rumah tangga tuh kayak apa sih? Sayang, itu taruh garam jangan di situ gitu. Enggak, itu berantem gara-gara kayaknya Dia lupa apa? Lupa nutup Apa itu? pintu. masalahnya apa waktu itu ya? Aku agak lupa. deh. Anduknya lupa dibalikin ke tempatnya. Pokoknya berantem kayaknya dia nongkrong kelamaan apa. Oh, makanya ada Jadi konten. aku, Gimana cara bubarin tongkrongan suami itu? Oh ada, saya ini nonton juga itu, iya. Itu terinspirasi ya? Terinspirasi dari Udah situ. kamu lakukan benar? Mati lampuin semuanya udah sih, cuma nggak jadi pocong juga sih. Dian, fitnah atau fakta? Kamu tuh suka kadang-kadang sebel kalau ada netizen yang mirip-miripin kamu sama Babang Tampan. Fitnah atau fakta? Fitnah sih, karena aku juga akhirnya aku bikin kontennya gitu. Ternyata Karena kan lumayan orang viral ya. Karena kan orang udah bilang mirip. Ya udah dah, jadiin aja deh sekalian. Yang mirip tuh, mirip banget. Aku jadiin aja sekalian. Iya, kurang Mirip mirip lah. dikit ini. Wajahnya gitu mirip ya, ada dikit lah. Ada Karena dikit lah. udah ada kok beberapa konten yang emang aku bikin dimiripin. Oh, emang sengaja ya. Gitu. Coba komentar netizen, biar apa? Biar rame. Iya biar aman. Baru sadar suami kamu sudah vokalis kangen band. Yang berikut, loh Babang Tampan sekarang sama kamu. Iya udah nggak Lanjut. penasaran. Baru tahu suami Musdalifah ini Babang Tampan gitu semuanya ya. Oke, lanjut. Musdalifah, fitnah atau fakta? Kamu pernah dijulitin sama tetangga karena nggak pernah negor dan beli dagangannya tetangga? Fakta. Sibuk kerja banget sih Bu kayaknya ya. Enggak Bu, Sibuk bikin jadi konten. saya itu orangnya mungkin dari diri saya sih, kalau nggak begitu kenal ya saya Oh, agak lewat kurang ya. aja gitu, nggak kayak hai ibu, ih ngapain ibu? Saya nggak gitu Teveni. Iya, Jadi iya, iya. dia jualan deket rumah, karena saya lewat aja nggak pernah beli dagangannya gitu. Jadi di fitnah kayak, ih Musdalifah sombongnya selangit, padahal Ya, rumahnya juga biasa aja. kayak gitu. Bukan contohnya persis gitu lagi. Rumahnya juga biasa aja, tapi sombongnya selangit gitu kan. Kamu tahu dari mana? Dia komen di Instagram saya. Kebetulan pas lagi saya baca gitu kan, notifikasinya nggak saya matikan kan, jadi lewat. Ini siapa nih gitu. Mungkin orang tetangga tuh ngeliat gini, ini Musdalifah kalau konten-kontennya kok kayaknya lucu, gembira ria gitu, aslinya judes Mungkin. amat gitu ya. Mungkin Padahal gitu. sebenarnya introvert ya kan? Mungkin kesel kali yang gua pernah beli uduknya. Akhirnya udah dibeli belum? Ah, Akhirnya udah, dia baru ngatain setelah udah berhenti jualan. ya. Itu saya baru saya cari tahu kan, ini tetangga siapa, karena saya nggak kenal Oh, kan. ternyata dia udah berhenti jualan. Tetangga jauh ternyata. Oh, oke, baiklah. Lanjut, Dian, fitnah atau fakta? Kamu paling sering masak dan ngerjain kerjaan rumah karena suka gregetan sama istri kamu yang ngapa-ngapanya itu lama banget, fitnah atau fakta? Ya, gitulah. Ya nggak apa-apa lah, kan ngurusin anak gua capek ya kan. Suami lah yang ngurusin. Dia juga sih yang ngurusin anak. Emang ini kita pure kerja aja. Jadi ibu lebih ngedit apa sih? Ngedit gitu, Tapi aku gitu. dengar-dengar kata ketawanya udah mirip Mama Dede loh ketawanya bentuknya. Oke, Dian, Iva, terima kasih banyak Siap. udah joget Terima menghibur kita kasih, semua. terima kasih. Tunggu. Habis ini ada bintang tamu lagi yang lainnya, ada BBC dan putrinya Kayla yang usianya udah 18 tahun ya. Udah besar dan ini udah kuliah. Pokoknya kisahnya anak yang sangat membanggakan ibunya. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profil mereka berikut ini.
Baby Z, pedangdut kelahiran 1982 ini setelah lulus SMA pernah menikah dengan Erik, putra komedian Poatik dan dikaruniai 2 anak namun dikabarkan bercerai karena KDRT dan sempat menikah lagi dengan politisi asal Semarang hingga dikaruniai seorang anak. Perempuan yang terjun ke dunia politik ini kerap dipertanyakan netizen sumber kekayaannya, namun 19 Januari kemarin Baby menjelaskan bahwa penghasilannya berasal dari bisnis restoran, lahan kelapa sawit, dan bisnis trailer serta gudang. Pelantun Nyamuk Malam ini 16 Januari lalu memposting rasa bangganya kepada putri sulungnya Kayla Putri Atmaja berusia 18 tahun yang merupakan mahasiswi manajemen semester 2 di UI, di mana Kayla sejak SD sudah berprestasi, pernah meraih juara 5 Olimpiade Matematika, terpilih sebagai 31 anak pintar tingkat nasional saat SMP, dan hasil penjualan buku cerpennya didonasikan untuk pengidap kanker. Seperti apa kedekatan Baby Z dan putrinya? Dan benarkah Baby Z melarang Kayla menjadi artis karena khawatir mendapat komentar negatif seperti dirinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Baby Z dan ini ampun aku nggak nyangka loh ibunya gini, putrinya juga udah besar sekali. Hai Kayla. Iya, Tante. Kayla, iya Tante. Panggil aku Kak Ros. Ini udah semester 2 di UI gitu ya. Coba kita lihat postingannya Baby Z dulu, kita lihat nih. Aduh, jaket kuning. Captionnya coba kita baca captionnya. Anakku nomor 1 Kayla Putri Atmaja. Tahun lalu diterima di UI dan saya sebagai ibu sangat bangga. Kenapa? Karena saya selalu direndahkan karena hanya lulusan SMA, karena faktor ekonomi, karena memang saya dari keluarga tidak mampu. Saya bercita-cita kelak anakku harus lebih baik dari ibunya. Kayla saat SD dia masuk juara ke-5 Olimpiade Matematika. Terpilih 31 anak pintar tingkat nasional di International Book Fair karena karya cerpennya terbaik dan hasil penjualan buku disumbangkan untuk anak-anak pengidap kanker. Kayla lulusan terbaik di kelas unggulan dan terbaik keempat seangkatan SMP Kelapa Gading. Kayla juga aktif di organisasi dan menjabat ketua MPK di SMP. Masya Allah. Bangga Iya, banget. Dan kemarin kuliah juga dia salah satu mahasiswi terbaik di fakultasnya saat ospek. Oh ya, Iya. aduh. Ini gimana caranya Baby Z ini bisa mendampingi anak-anak belajar ya? Karena kita tahu kan kayak Baby Z sibuk banget gitu ya. Banyak banget job-jobnya dan kamu sebagai anak apa sih inspirasi yang kamu lihat dari mama kamu ini? Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di